Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Yosi Ramadan Putra. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ICT dalam mencegah terjadinya korupsi, procurement, dan peran budgeting dalam itu mengintin korupsi. Ini ada bagian abstrak saya. Korupsi pengadaan barang dan jasa salah satu korupsi yang paling umum di Indonesia, serta ada aplikasi berbasis web yang membantu penyusunan anggaran daerah dan nasional. Artikel ini menjelaskan peran dan sistem dan mekanisme ICT dalam meningkatkan transparansi untuk mencegah terjadi korupsi dan peran e-budgeting dalam pemerintahan. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif tinjauan pustaka. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun penggunaan ICT telah terbukti signifikan secara statistik dalam mendukung upaya meminimalkan korupsi, penerapannya memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Upaya untuk mendukung pelaksanaan e-procurement perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kebutuhan staf yang mumpuni untuk melakukan e-procurement, dukungan dari pengguna layan, keterlibatan pemangku kepentingan, instruktur, ITC yang memadai, kondisi kelembagaan yang mendukung, serta konteks sosial dan masyarakat, dan peran aplikasi e-budgeting berbasis web yang membantu mengurangi korupsi dalam penganggaran dan meningkatkan prestasi anggaran. Di sini ada bagian pendahuluan saya. Yang pertama itu menjelaskan tentang korupsi. Korupsi merusak perekonomian negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang berkepanjangan seperti kesehatan, pendidikan, olahraga, dan infrastruktur. Berdasarkan kasus yang ditangani KPK, ada beberapa jenis tindak pidana korupsi antara lain suap pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran perizinan, pembayaran TPPU, dan perkara yang menghambat proses Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini ada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tingginya korupsi di pengadaan barang jasa karena tahap perencanaan dan penganggaran. Misal masalah yang pada dihadapi pada awal terutama disebabkan oleh proses perencanaan yang tidak transparan yang berdampak pada tidak terpantaunya tingkat pelaksanaan anggaran dan pendanaan barang dan jasa di Indonesia dan penyimpangan dalam perencanaan pengadaan barang yang terdeteksi tepat waktu. Selanjutnya ada ICT. ICT atau perkembangan informasi komunikasi teknologi yang relatif pesat dipandang secara untuk cepat dan efektif untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi terutama untuk mempermudah akses otoritas publik terhadap informasi. Efektivitas sistem elektrisi atau e-procurement minimalkan korupsi masih perlu diperhatikan karena meski ini digunakan pada tahun 2002, namun kenyataan korupsi di pengadaan barang dan jasa masih tinggi. Selanjutnya ada penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana kota yang mencakup rencana pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Anggaran harus dikelola tepat agar tujuan yang ditetapkan tercapai. Menurut Pramono, HD, dan yang lain, yang dimaksud dengan anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Hal ini berarti bahwa anggaran merupakan besaran biaya yang digunakan dalam penyelesaian kerja dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada e-budgeting. E-budgeting merupakan sistem informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan anggaran. Sistem e-budgeting memegang peran penting dalam perencanaan anggaran. Sistem tersebut dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk proses penganggaran karena dilakukan secara online dan dapat diakses dari mana saja. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pemantauan kerja yang dapat digunakan untuk memantau proses penyusunan anggaran. Selain itu, sadar e-budgeting juga dapat mengantisipasi kemungkinan peningkatan melalui pemantauan bersama. Transparansi selanjutnya. Transparansi didasarkan pada aliran informasi yang bebas. Semua proses lembaga dan harus dapat diakses oleh pihak kepentingan dan informasi harus cukup untuk dipahami dan dikendalikan. Ya, pengertian lainnya ya keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif yang seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik. Di sini ada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pengertian dari informasi dan komunikasi teknologi atau ICT dan perannya. Yang pertama, ICT adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Umumnya ICT mencakup komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual lainnya. Selanjutnya, informasi dan komunikasi ICT mencakup dua aspek, yaitu teknologi komunikasi, teknologi informasi yang dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses, penggunaan alat dalam memanipulasi serta pengolahan informasi. Padahal teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan alat untuk memproses dan mentransfer informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Selanjutnya penerapan ICT di berbagai bidang. Di bidang manajemen data ya dalam pengelolaan database dan perangkat lunak. Dalam bidang desktop ya fungsinya perangkat lunak untuk membuat tampilan visual yang menarik pelanggan.
Dalam bidang word processing berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan organisasian data dan penyajian data menggunakan alat bantu visual dengan pembuatan timestamp. Dalam bidang organisasi, menerapkannya dalam perubahan jadwal secara digital, mengatur algoritma media akses, dan menggunakan teknologi untuk mendapatkan efisiensi kerja yang lebih baik. Dalam bidang manajemen sosial, ya peran data dapat memberikan informasi untuk membantu perusahaan dan membuat strategi yang tepat dalam bidang pemasaran dan dalam bidang penelitian yang membantu yang rumit menjadi lebih mudah dan menarik. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi e-procurement. E-procurement atau electronic procurement adalah proses jual beli barang dan peralatan yang pekerjaan dan lainnya melalui antarmuka atau aplikasi online. Sistem pengadaan agar ini bertujuan untuk memusatkan dan mengotomatiskan berinteraksi antara perusahaan, pelanggan, dan memasuk untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi di proses pengadaan. Selanjutnya, e-procurement memiliki fungsi yaitu menghindari KKN dalam maksud prosedur dan proses pengadaan juga lebih transparan. Atasan langsung melihat informasi transaksi termasuk spesifikasi barang atau jasa yang dibeli. Selain itu, online outsourcing juga dapat mengurangi pertemuan fisik yang dapat menimbulkan KKN antar pemasok maupun antar penjual dan pembeli. Selanjutnya, penerapan sistem dengan layanan pengadaan secara elektronik di Indonesia. Yang bertujuan yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akses informasi yang rutin. Selanjutnya, peran ICT dalam mencegah terjadinya korupsi melalui e-procurement. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran sendiri. Hal itu memberantas korupsi dengan memfasilitasi keterjadian informasi antar lembaga negara, antara negara dengan masyarakat, dan antar masyarakat, sehingga terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Peran TIK atau teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan untuk mengawasi tindakan banyak pemerintah maupun menyelidiki pegawai sipil yang melakukan korupsi. Selanjutnya ada upaya pembenahan penerapan e-procurement. Ada 5 tantangan bagi aplikasi e-procurement. Ada 5. Yang pertama, kompleksitas teknik, kerahasiaan, keamanan, dan standarisasi. Yang kedua, isu legalitas seperti informasi website sebagai catatan publik, tanda tangan digital untuk dokumen pengadaan barang. Yang ketiga, metode pembayaran bagi biaya pengembangan instalasi yang potensial dan biaya operasionalnya. Yang keempat, negara hubungan dengan vendor secara online dan aplikasi pelayanan supplier dan marginalisasi secara digital terhadap pemilik jenis dan minoritas marginalisasi itu ya transparansinya itu. Selanjutnya ada peran dan fungsi e-budgeting dalam membantu penyusunan anggaran daerah. E-budgeting adalah sistem informasi keuangan bersifat yang memudahkan dalam penyusunan APD dengan bantuan penggawaan elektronik. Pemerintah dapat mengelola anggaran dengan lebih baik karena proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, e-budgeting memiliki manfaat sangat penting bagi perusahaan atau instalasi yang terkait. Kontrol akan lebih mudah dilakukan dengan adanya e-budgeting dan dapat mudah mengetahui siapa saja yang berhak mengakses dan mengubah anggaran. Namun demikian, manfaat dari kontrol ini harus diseimbangkan dengan asumsi orang berhak dan dapat dipercaya. Yang kedua, kontrol dapat dilakukan sejak tahap perencanaan. Jadi pada tahap e-budgeting ini, desain untuk dapat menolak segala urusan yang dianggap tidak relevan seperti anggaran yang mengada-ngada dapat diminimalkan. Sehingga pada proses kontrol yang dilakukan sejak tahap perencanaan sangat penting, karena untuk meminimalisir kejahatan dalam pengaturan anggaran. Yang ketiga, transparansi anggaran dapat ditingkatkan. Dengan adanya transparansi anggaran, maka semua anggaran yang dikeluarkan akan menjadi terlihat pengeluarannya. Jadi semua bentuk pengeluaran tetap dalam pengawasan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga kemungkinan kecil kejahatan seperti korupsi dapat diatasi. Selanjutnya ada kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaksanaan program dan keterserapan anggaran dapat diketahui secara langsung ketika sudah dilakukan oleh sistem. Selanjutnya ada hambatan dalam pelaksanaan e-budgeting di Jakarta. Yang pertama, permasalahan teknologi tetap pada sulitnya terkoneksi dengan server serta pendeal jaringan internet seperti di Kepulauan Seribu. Sulitnya terkoneksi dengan server ini juga akibat penggunaan sistem tersebut secara serentak di 5 wilayah kota. Yang kedua, di awal gagal jadi saling tuduh yang dramatis antar Pemprov dan DPR DKI. Dan melaksananya terdapat tentang luas dari barat polisinya merasa terganggu. Yang ketiga, permasalahan yang terkait dengan kurangnya komitmen dari pemerintah dalam menerapkan sistem ini. Yang keempat, masih ada pegawai yang tidak bisa menggunakan sistem e-budgeting karena tidak memiliki keahlian dalam mengoperasikannya. Selanjutnya ada dalam hasil penelitian pembahasan ini ya
kelebihan e-budgeting. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi anggaran belanja dan produktivitas proses bisnis koperasi atau perusahaan di semua area manajemennya atau riset, pengembangan, pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan keuangan. Yang kedua, meminimalisir adanya korupsi dan penyelewengan anggaran belanja. Yang ketiga, memudahkan pengawasan dan menilai tetap dalam bertransaksi. Yang keempat, ada backward oriented dapat menjamin kepastian dibandingkan dengan forward oriented karena lebih sulit untuk diprediksi. Berarti sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. Anggaran tidak bisa diubah oleh siapapun sebab password hanya akan diketahui oleh kepala daerah atau otoritas tertentu. Selanjutnya ada kekurangan dan e-budgeting. Sistem dapat dibobol dari luar oleh orang-orang tidak bertanggung jawab jika pengawasan dari sistem e-budgeting tidak diperkuat sebelumnya. Yang kedua, pada tahap dan proses pembuatan keputusan dan kebijakan implementasi e-budgeting SAR dan kepentingan politis dan kepentingan pribadi. Yang ketiga, dimanfaatkannya anggaran belanja ataupun penggelembungan dana sebelum dibuat sistem oleh oknum yang disebut. Nah, ini tuh permasalahan yang sangat rumit karena masih tidak percayaan oleh lembaga yang memasukkan anggaran itu ke daerah karena data itu bisa dimanipulasi juga karena ini sistem. Yang keempat, memanfaatkan keteladanan pemimpin dalam menggunakan sistem e-budgeting ini. Keteladanan pemimpin sangat terkenal dalam pengurusan ini. Jadi, dari kepala daerah atau dari gubernur itu harusnya melakukan pengawasannya dalam e-budgeting ini karena sistem ini kalau jika sudah terinput itu akan susah untuk direvisi atau apa. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulan yang saya buat yaitu korupsi pengadaan jasa merupakan salah satu korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan identifikasi Komisi KPK terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi korupsi pengadaan barang dan jasa, seperti informasi asimetri, adanya kolusi, konflik kepentingan pada bagian dari penjabatan publik, kurang akuntabilitas, serta pembiayaan politik. Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang atau jasa, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung upaya transparansi sehingga hal-hal yang menimbulkan korupsi dapat diminimalisir. Salah satunya yaitu dapat menggunakan sistem e-procurement. Meskipun banyak penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan lain plan secara online dapat produksi korupsi dan hasil sedikit, namun sistem tersebut masih harus dievaluasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya dari kesimpulan selanjutnya yaitu penerapan e-budgeting adalah bagian dari penerapan e-government agar terciptanya pemerintahan yang transparan, responsif, efektif, dan efisien dan akuntabel. Dengan adanya e-budgeting diharapkan pengawasan terhadap anggaran dapat ditingkatkan sehingga tidak korupsi dapat diberantas. Selain itu, sistem ini juga memberikan proses yang lebih efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran. Ya, meskipun begitu, penerapan budgeting memang belum maksimal. Ada banyak hambatan dalam pelaksanaan, seperti kurang komitmen dan kemampuan oleh pegawai pemerintah dan teknologi dan sistem budgeting sendiri. Diharapkan kedepannya pemerintah terus membenahi sistem e-budgeting sehingga benar-benar dapat menceritakan visi-visi good governance. Dari presentasi, ya, sekian dari presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena banyak kesalahan dalam penyusunan presentasi ini maupun artikel ini karena ini berdasarkan tujuan pustaka yang saya buat dan artikel yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.